Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sikap bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau sebagian yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian, keyakinan atau pendapat. Sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian, sesungguhnya sikap itu adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk sebagian atau perilaku. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Yang pertama yaitu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Kedua yaitu komponen afektif, menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir melalui komponen. Inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan yang dihadapinya. Sosiolinguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai faktor sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, dan serta sistem pragmatik. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta. Akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok 3. Heimes 1980 mengumumkan 17 komponen peristiwa tutur yang bersifat universal. Ke-17 komponen itu oleh Heimes diklasifikasikan lagi menjadi 8 komponen yang diakronimikan dengan speaking. 1. Setting and scan, latar dan suasana tutur. 2. Participants atau peserta tutur. 3. Ends atau tujuan tutur. 4. Execution atau topik atau urutan tutur. 5. Case atau nada tutur. 6. Instrumentalities atau saran tutur. 7. Norms atau norma tutur. Dan 8. Genres atau jenis tutur. Faktor penanda pilihan bahasa. Erwin Tripp mengidentifikasikan 4 faktor utama sebagai penanda pilihan bahasa penutur dalam interaksi sosial, yaitu 1. Latar waktu dan tempat dan situasi. 2. Partisipan dalam interaksi. 3.
topik percakapan, dan 4 fungsi interaksi. Dalam faktor pertama dapat berupa hal-hal seperti makan pagi di lingkungan keluarga, rapat di kelurahan, selamat kelahiran di sebuah keluarga, kuliah, dan tawar-menawar barang di pasar. Faktor yang kedua mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan peranannya dalam hubungan dengan mitra tutur. Hubungan dengan mitra tutur dapat berupa hubungan akrab dan berjarak. Dan faktor ketiga dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa-peristiwa yang aktual, dan topik harga barang di pasar. Dan yang terakhir atau faktor yang keempat dapat berupa hal-hal seperti penawaran informasi, permohonan, kebiasaan rutin, salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Pendekatan kajian pemilihan bahasa. Kajian pemilihan bahasa menurut Fasol tahun 1984 halaman 183 dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, pendekatan antropologi. Ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sosiologi berkaitan dengan analisis random. Pendekatan ini pertama dikemukakan oleh Fishman tahun 1960. Ranah menurut Fishman merupakan ventilasi pengorientasi topik dan partisipan. Ranah didefinisikan pula sebagai konsepsi sosio-kultural yang diabstraksikan dari topik komunikasi, hubungan peran antar komunikator, dan tempat komunikasi di dalam keselarasan dengan peranata masyarakat, dan merupakan bagian dari aktivitas masyarakat tutur. Menurut Fishman dalam Friede dan Holmes tahun 1972. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan psikologi sosial lebih tertarik pada proses psikologis manusia daripada kategori dalam masyarakat luas. Pendekatan ini lebih berorientasi pada individu seperti motivasi individu daripada berorientasi pada masyarakat. Karya-karya penting kajian pemilihan bahasa dengan pendekatan psikologi sosial telah dilakukan oleh Simon Herman. Selanjutnya yaitu pendekatan antropologi, tertarik dengan bagaimana seseorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa apabila psikologi sosial memandang dari sudut kebutuhan psikologis penutur, pendekatan antropologi memandangnya dari bagaimana seseorang memilih bahasa untuk mengungkapkan nilai kebudayaan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.